Ini ada pertanyaan selanjutnya dari kakak Ahmad Mahbub. Teteh, maaf mau nanya, katanya, kalau anak adopsi sama anak hasil zina juga anak tiri dapat warisan gak dari bapak angkatnya atau bapak biologisnya atau bapak tirinya? Banyak benar ini kakak Ahmad pertanyaannya. Baik, bismillahirrohmanirrohim. Jadi ini berbicara tentang warisan ya. Kalau berbicara tentang warisan, Kak Ahmad, ini anak ya, di antara keluarga, ini di antara keluarga yang berhak mendapatkan warisan kan itu anak ya. Dan bahkan ini anak dikatakan asobah loh. Jadi artinya asobah itu yang banyak menghabiskan harta warisan. Dan bahkan ini si anak itu termasuk hijab ya, termasuk hijab. Jikalau anaknya laki-laki ya, karena kalau misalkan nanti ada anak yang laki-laki, ada anak yang perempuan, itu nanti kan pembagiannya yang berbeda kan, gitu. Cuman kakak kan gak bertanya tentang ini kan, oke. Dan bahkan ini anak pun termasuk hijab akan keluarga yang lain untuk mendapatkan warisan seperti itu. Nah, kalau yang tadi kakak tanyakan, apakah anak angkat, kemudian anak tiri itu mendapatkan warisan atau tidak, dan itu tidak berhak mendapat warisan. Kenapa anak tiri, anak angkat tidak mendapatkan warisan? Ya karena sejatinya itu bukanlah anak dari si sang pewarisnya kak. Ini ada sih referensinya, bisa kita ketahui di dalam kitab Zubadul Hadis. Jadi di dalam referensi itu mengatakan jadi asbabul irsi, sebabnya adanya hak waris itu kan salah satu, itu kan ada 3. Yang pertama itu kan an-nasabu. An-nasabu itu kan garis keturunan seperti itu. Kemudian wanikahu, dikarenakan adanya suatu pertikahan. Dan yang ketiga itu wal-walau. Kalau wala itu jadi seperti memerdekakan abid hamba sahaya. Tetapi kan kalau untuk zaman sekarang nggak ada ya untuk memerdekakan abid hamba sahaya tersebut. Nah, tadi kan yang pertama an-nasabu kan, nasab garis keturunan. Sedangkan kalau anak angkat ada gak garis keturunan? Kan gak ada, makanya gak berhak mendapatkan warisan. Kemudian anak tiri juga ada gak nasab? Gak ada kan, gak ada kaitan nasab. Makanya kakak yang bertanya anak angkat sama anak sama anak tiri itu tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, itu yang terakhir itu kalau anak hasil zina. Kalau anak hasil zina itu gimana teh, mendapatkan warisan juga enggak kak. Aduh kasihan banget ini, anak hasil zina itu juga sama, tidak berhak mendapatkan warisan. Loh kenapa enggak berhak mendapatkan warisan? Bukankah ada garis keturunan dari bapak biologisnya? Ya kalau kita berbicara secara biologis ya memang ini ada garis keturunan dari bapak biologisnya gitu ya. Tetapi kan begini kak, karena kata hadis ya, ini dari hadis ya, ini hadisnya dari baginda Nabi Muhammad SAW kan di sana itu menyampaikan seperti ini. Ayyuma rojulin aharo, misalkan ada seorang laki-laki yang berzinah gitu ya, misalkan ya tentulah berzinahnya bihurratin dengan wanita, bihurrah itu jadi wanita yang merdeka, au amatin atau misalkan berzinahnya dengan amat. Fal waladu zina, kemudian dari hasil perzinahannya itu misalkan dapat anak, la yarisu wala yurosu. Nah bahasanya di sana gitu kak, la yarisu wala yurosu, maka itu tidak berhak mendapatkan warisan dan juga tidak diwarisi. Jadi kalau anak hasil zina itu tidak berhak mendapatkan warisan dari bapak biologisnya. Jadi hanya berhak mendapatkan warisan itu hanya dari ibunya saja. Jadi kalau dari bapaknya enggak. Kasihan ya teh, iya habis gimana dong, emang itu hukumnya seperti itu. Dan bahkan ini si anak hasil zina itu bernasabnya itu hanya kepada ibunya saja, tidak bernasab kepada bapak biologisnya gitu ya. Dan sering banget kan teteh terangkan karena tidak bernasab kepada bapak biologisnya. Kalau misalkan ini anaknya perempuan, maka ini yang ingat harus diperhatikan. Jika anaknya ini perempuan, maka ketika nanti si anak hasil zina ini melakukan suatu akad pertikahan, ingat ini bapak biologisnya tidak boleh mewalikan. Jadi harus pakai wali hakim, tidak syah menjadi wali. Karena itu secara hakikatnya bukan anaknya, bukan binnya lah istilahnya seperti itu. Jadi harus pakai wali hakim. Andaikan dalam suatu pernikahannya itu nanti diwalikan sama bapak biologisnya, nanti nikahnya fasad, nikahnya rusak,
nikahnya tidak syah. Kalau nikahnya tidak syah ya nggak syah. Ya nanti kalau misalkan punya anak kayak punya anak hasil apa lagi, karena nggak syah. Nauzubillahi min dzalik. Nah ini yang harus diperhatikan gitu ya. Aduh aku malu dong, kenapa takut banyak orang yang bertanya kenapa nggak diwalikan sama bapaknya. Ya itu konsekuensinya seperti itu. Jadi begitu ya kakak, yang siapa tadi teh yang Kak Ahmad yang bertanya. Jadi anak angkat, anak tiri tidak berhak mendapatkan warisan karena alasannya tidak ada nasab, berbeda dengan anak kandung. Kemudian apa? Kalau anak hasil zina juga mendapatkan warisan hanya dari ibunya aja, enggak dari bapak biologisnya. Oh iya, tapi kecuali kalau misalkan mau hibah ya. Kalau mau hibah boleh. Itu kalau mau hibah boleh. Misalkan ini si sang bapak biologisnya itu belum wafat, belum meninggal. Aduh, kasihan kalau nanti aku wafat. Kalau misalkan nanti aku wafat, kasihan ya anak-anakku yang anak hasil zina ini gak mendapatkan warisan dari pihak aku, dari pihak bapaknya. Ya udah, bapak itu menghibah aja. Kakak berhibah kepada anak hasil zina tersebut tanpa menghibahi kepada adik-adiknya, karena kemungkinan besar kan adik-adiknya sudah syah ya, karena sudah ada jalin pertikahan. Ini yang paling besar nih, yang paling tua ini kebetulan sebelum menikah itu udah berzinah duluan misalkan. Ya udah, kalau kakak tuh merasa kasihan takutnya nanti tidak merata, ya udah kakak hibah aja. Memberi, artinya hibah itu kan memberi. Kalau memberi itu tidak apa-apa kan, bebas mau memberi kepada siapapun. Ya paling gitu deh kak solusinya ya kakak.